Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada pertemuan ke-14 atau review mata kuliah manajemen data. Jadi di sini saya jelaskan dari pertemuan pertama sampai terakhir dari pengenalan SPSS. Nah, ini SPSS itu sebuah aplikasi ya, di mana kita bisa melakukan analisis data di mana ada berbagai jenis jendela yang digunakan dalam program SPSS. Ada data view, ada variable view, ada output, ada syntax, dan lain-lain. Nah, ini cara membuka SPSS. Kemudian ini adalah gambaran data view, ini gambaran variable view. Nah, dalam membuat nama itu ada aturannya, diantaranya tidak boleh ada spasi dan wajib diawali dengan huruf, tidak boleh angka. Nah, kemudian ini adalah jendela output. Pertemuan kedua kita belajar tentang uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Uji validitas itu dilakukan untuk menentukan apakah kuesioner kita cukup akurat dan cukup konsisten atau tidak. Jadi harus yang pertama dilakukan adalah uji validitas dulu, baru kemudian uji reliabilitas. Nah, ini pengembangan instrumen. Ada salah satu prosesnya adalah uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kuesioner kita siap dipakai di lapangan. Nah, ini kemudian uji validitas itu diukur dengan cara disebut valid jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, disebut valid. Nah, kalau ini tabel korelasinya, kemudian uji reliabilitas disebut reliable jika uji Cronbach alfanya yang terdapat dalam SPSS lebih dari 0,6. Ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan cara klik, analyze, scale, dan reliability analysis. Selanjutnya kita belajar uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan untuk memutuskan bahwa data kita normal atau tidak normal. Jika normal, maka kita lanjutkan menjadi statistik parametrik. Jika tidak normal, maka statistik non-parametrik. Nah, ini dia statistik terdiri dari statistik deskriptif dan inferensial. Nah, yang parametrik dan non-parametrik itu ada di inferensial. Nah, kemudian ini ada skala, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, interval rasio harus diuji normalitas dulu. Kalau normal parametrik, kalau tidak normal menjadi statistik non-parametrik. Nah, ini dia uji normalitas. Itu ada 3, ada histogram, Kolmogorov-Smirnov, dan Squiness. Selanjutnya ada transformasi data, ada record dan compute. Nah, record ini bisa dipakai untuk merubah data numerik menjadi kategorik, kategorik menjadi kategorik, atau merubah kode atau merecord tadinya 01 menjadi 12. Ini langkahnya. Kemudian compute itu untuk analisis data jika ada rumus matematisnya yang tidak bisa dikerjakan oleh record. Jadi kita harus pakai compute. Ini caranya transform kemudian compute. Nah, selanjutnya pertemuan ke-7 kita belajar tentang merge dan select. Di sini kita bisa menggabungkan data, merge data, baik add case atau add variable. Kalau add case itu kita menambahkan jumlah responden dengan pertanyaan yang sama. Kalau add variable kita menambahkan pertanyaan dengan responden yang sama. Nah, ini dia add variable. Jadi kalau add variable itu harus mempunyai ID yang sama supaya pada saat kita menggabungkan tidak terjadi missing. Nah, ini add case. Kalau case itu berarti harus ada nama variabel yang sama. Nah, kemudian pertemuan ke-8 kita belajar tentang analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu
nama lainnya adalah analisis univariat. Jadi kita harus menggambarkan satu-satu sebelum kita menghubungkan antara dua variabel. Nah, dalam data itu ada dua, numerik dan kategorik. Jika data numerik, maka yang kita sajikan dalam analisis deskriptif adalah ada ukuran sentral, ukuran posisi, dan variasi. Apabila data kita kategorik, maka yang kita sajikan adalah proporsi atau persentase. Bisa juga rate dan rasio. Nah, ini ada analisis univariat, seperti dalam skripsi itu ada bab hasil. Yang pertama adalah analisis univariat atau analisis deskriptif. Kemudian ada analisis bivariat dan analisis multivariat. Nah, ini contoh untuk data yang kategorik. Ini tampilan di SPSS, ini contoh untuk data numerik. Ada min, median, minimal, maksimal. Nah, kita mulai ke uji hipotesis. Yang uji yang pertama adalah uji T dependent. Nah, ini teori hipotesis, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu dibagi menjadi dua, ada one tail, ada two tail. One tail itu jika hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan yang mengatakan hal satu lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi ada kecenderungan ke kiri atau ke kanan. Kalau two tail seimbang, jadi hanya mengatakan ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh, tidak perlu ada kecenderungan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini prosedur uji hipotesis, ini keputusannya. Nah, uji yang pertama adalah uji T dependent dan Wilcoxon pasangan non parametriknya. Uji T dependent itu adalah uji hubungan antara dua variabel, yakni variabel numerik dengan variabel kategorik, di mana kategoriknya hanya dua. Nah, pembeda antara uji T berpasangan dengan uji T independen, kalau uji T berpasangan atau uji T dependen itu sampelnya sama. Jadi misalnya satu pasien diukur 2 kali. Kalau uji T independen sampelnya berbeda. Nah, jika uji T dependen di uji normalitas tidak normal, maka alternatif ujinya adalah uji Wilcoxon. Jika uji T independen tidak normal, maka menjadi uji Mann-Whitney. Nah, ini syarat atau asumsi uji T. Berikut ini syarat untuk asumsi uji T, di mana datanya harus normal, kemudian jika tidak normal maka harus menggunakan uji alternatif. Nah, ini uji alternatifnya, uji Wilcoxon. Nah, sekarang kita berpindah ke uji T independen dan Mann-Whitney. Uji T independen itu sama seperti uji T dependen, hanya perbedaannya adalah sampelnya yang berbeda. Nah, ini jika tidak normal maka menggunakan uji Mann-Whitney atau uji U. Nah, kemudian kita belajar uji ANOVA dan Kruskal-Wallis. ANOVA itu seperti uji T independen, tapi karena variabelnya lebih dari 2, jadi tidak bisa dilakukan uji sampai 2 kali, tapi hanya 1 kali dengan melakukan uji ANOVA. Nah, ini dia asumsi uji ANOVA. Ini konsep uji ANOVA. Nah, apabila uji ANOVA tidak normal, maka kita harus menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, ini praktek menggunakan uji ANOVA. Nah, jika tidak normal menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian berlanjut ke pertemuan selanjutnya adalah uji chi-square dan Fisher exact. Nah, ini uji chi-square itu uji yang banyak digunakan karena datanya kategorik versus kategorik. Uji ini punya kelebihan karena kita bisa tahu nilai odds ratio-nya atau besar efek atau resikonya. Nah, di SPSS itu banyak sekali output ya yang bisa keluar, 4-5 output yang bisa signifikansi yang bisa keluar. Jika tabelnya 2x2 dan ada nilai E yang kurang dari 5, maka menggunakan uji Fisher exact. Jika tidak ada nilai sel E yang kurang dari 5, maka menggunakan uji continuity correction. Jika tabelnya lebih dari 2x2, maka gunakan Pearson chi-square. Atau jika mau analisis lanjut, itu bisa menggunakan likelihood ratio dan linear by linear. Nah, ini jika melakukan tabel lebih dari 2x2, apabila tabelnya lebih dari 2x2, odds ratio-nya tidak keluar, maka kita bisa menggunakan logistik.
Nah, ini uji yang terakhir adalah uji korelasi Pearson, Spearman, dan regresi sederhana. Nah, uji korelasi dan regresi tidak bisa dilakukan berbarengan, tapi uji korelasi dulu yang dilakukan. Uji ini apabila variabel yang kita lakukan pengujian itu variabelnya sama-sama numerik. Jadi kita bisa melakukan uji korelasi terlebih dahulu, baru kemudian regresi. Nah, di uji korelasi itu kita bisa tahu signifikansi, kita bisa tahu arah, kita bisa tahu kekuatan. Jadi dari uji korelasi ini kita bisa tahu 3. Nah, ini dia korelasinya 0 sampai 1, kemudian ada kekuatan. Nah, ini dia setelah uji korelasi signifikan, kita bisa melakukan uji regresi. Dengan melakukan uji regresi, kita bisa membuat persamaan. Nah, ini jika uji korelasi Pearson tidak normal, maka kita bisa melakukan uji korelasi Spearman. Nah, ini dari uji regresi kita bisa tahu persamaan, kita bisa memprediksi variabel dependen dari variabel independennya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.